Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Ya, biasanya saya IG Live malam, tapi karena nanti ada acara, jadi IG Live-nya siang aja. Itu ya, daripada nggak ada IG Live sama sekali. Nah, teman-teman yang biasanya ikutan IG Live-nya malam, mungkin nanti langsung bisa nonton rekamannya di YouTube atau di Instagram juga ya. Oke, jadi gimana nih hari ini teman-teman? Pasti masih banyak yang lagi jalan-jalan ya. Ya, saya juga sebenarnya habis telat nih karena lagi berbikinan di dapur, lagi bikin brownies. Ya. Yuk kita lihat yang pertama ya teman-teman, IHSG-nya. Halo semuanya. Ya, saya balik dulu layarnya, kembali ke layar yang biasa karena software-nya masih udah diutak-atik semingguan ini, nggak bisa bener juga gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini IHSG ya teman-teman. Jadi IHSG minggu lalu kan sempat koreksi ya, dan berada di bawah MA5. Per Jumat kemarin penutupannya sudah kembali di atas MA5. Berarti secara jangka pendek IHSG itu sudah bisa, kalau lihat dari MA sudah bisa dikatakan ada di uptrend lagi karena ditutup di atas MA5. Kalau kita lihat pakai MA ya. Dengan posisi seperti ini, kemarin kembali ditutup di atas level 7100-an, maka resisten terdekat ada di kisaran 7173, 7187 sampai 7212 di sini gitu ya. Kalau IHSG bisa ditutup di atas 7212, ditutup ya, bukannya hanya menyentuh ketika harga sedang running, tapi ketika dia bisa ditutup di atas 7212, baru terbuka potensi untuk IHSG melanjutkan kenaikannya ke kepala 7324 gitu ya. Nah, sementara ini IHSG begini dulu ya. Oke, saya scroll dulu. Tadi udah ada yang request Tan Junianto MBMA. Oke. MBMA kita lihat ya. MBMA. Oh, besok bisa ada potensi untuk ini sih, untuk pelemahan ya teman-teman. Jadi MBMA itu ada resisten di 478. Kemarin dia menyentuh level tertinggi di 535 gitu ya. Melihat potensi begini, ada potensi untuk MBMA bergerak di rentang 352 535. Jadi kelihatannya minggu depan MBMA itu ada potensi untuk terkoreksi ya, mundur sementara dulu. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman. Jadi ini adalah chart weekly-nya. Jadi MBMA udah sampai di area resisten 476, bentukannya kayak gini. Jadi ada potensi tes 408. Bentar saya buka dulu, satu rasio Fibo-nya belum terbuka. 408322 terdekatnya begitu ya untuk MBMA. Terus Seladah tanya Adro sama MDKA. Kayaknya minggu kemarin itu minggunya tambang deh ya, kemarin kayaknya tuh Adaro ini ke garisnya ke ini ya. Kalau ngelihat ini daily ya, salah nih, berarti bukan yang ini nih ya. Kalau ngelihat Adaro ini dia bergerak sideways, support terdekatnya ada di 2070. Kalau misalnya dia bisa menguat, ditutup di atas 2070, ada potensi kembali menyambangi 2180. Tapi kalau dia ditutup di bawah 2070, maka terbuka potensi pelemahan ke 1960. Kita lihat MDKA. MDKA bentukannya kayak gini. Bentar, saya lihat weekly-nya aja. Nah, gini ya MDKA teman-teman.
MDK itu resistennya 2340 sekarang ya di 2340, kemudian supportnya di 2060 terus 1830. Nah itu ya bentukannya kayak gini, jadi masih belum ada ya potensi menguji support sih 2090 2060 ini ya untuk MDK yang punya posisi ya dipakein trailing stop ya. Terus Ciani, MPMX Ciani ini kalau nggak salah ada di Happy Trade Tester bukan ya? Bentar ya, saya lihat MPMX kita lihat di weekly kayak gini. Jadi udah sampai di area resisten 1095. Kalau lihat bentukan kayak gini ada potensi sih untuk dia, ini weekly ya, untuk dia pelemahan menguji level support di kisaran 1055 terdekatnya ya, 1065 1055 gitu. Ini rentang pergerakannya seperti ini kalau di weekly ya, emang lebih besar-besar ya. Terus PTBA begini teman-teman, ini ada dia mencoba untuk keluar dari area downtrend line ya. Resistennya di 2900, kemudian di 3070 untuk PTBA gitu ya. Henny SSMS hah? Kok nggak ada sih? Kok nggak ada? Nggak ketemu nih. SMSM kali ya. Bentar ya. Nggak tahu nih, nggak ada ininya nih. Kita lihat. Ganti tandanya. Oke, SSMS. Kayak gini sama nih tadi kayak bentukannya si, ada yang tadi kayak gini, Adaro kalau nggak salah, bentuknya kayak gini, jadi lagi sideways. SMS support di 1265 1175, resistennya 1440 1605, ini SSMS. Kemudian sama ya, mostly begini bentukannya, naik nih lagi begini semua. Untuk sebentar saya ukur dulu. Nah kayak gini, jadi 101 ini supportnya ya. Kalau dia bisa rebound dari 101, potensi menguji kisaran 123. Kemudian support berikutnya ada di 91, lalu 81 ya. Ini lagi sideways sih ya. Tuh DOOH, BRIS sama Bumi SNTN, BRIS sama Bumi. BRIS minggu lalu kalau nggak salah lagi terkoreksi ya kan. Tuh nih teman-teman, saya tuh tinggal ngebacain aja. Teman-teman bisa copy garis ini, bikin garis ini trendline ya, kan bikin nih, ini weekly, jadi udah dibikin dari 2024 ya ampun, dan ini masih berlaku ya. Ini adalah area resistennya BRIS. Jadi kalau deket-deket di area ini nanti bisa tambahin sama Fibonacci juga. Lihat BRIS-nya tuh nggak bisa lewatin gitu ya resisten. Nah kalau lihat kayak gini, BRIS sekarang supportnya di 2490 ya. Ini lumayan ya, supportnya dia waktu di 2024 gitu ya. Nah kelihatannya minggu ini ada rejection sih di 2490. Kalau dia bisa menguat, ada penguatan, maka 2710 adalah resistennya. Tapi kalau ditutup
di bawah 2490, potensi menguji 2160 ya. Ini untuk BRIS. Bumi resisten 123. Ini udah sebulan ini nggak bisa, 4 minggu terakhir nih belum bisa ditutup di atas 123. Kalau bisa ditutup di atas 123, potensi 134. Tapi kalau enggak, ada potensi untuk tes 109 untuk bumi. Wah, banyak nih. Bentar ya, saya scroll ke bawah dulu. Saya catetin dulu ya, ada JSMR, FitC, post crossing. Kayaknya anak nge-gym nih, kayak anak olahraga nih kayaknya nih. Terus tadi ada yang tanya apa ya? Iya, Ciani, saya inget sih. Indi, Yuti, PAPG. TPIA, Raja, BBRI. Bentar ya, saya catetin dulu biar nggak ada yang ke skip. Oke. Ya, IG live-nya siang karena nanti sore saya ada acara. Jadi daripada nggak ada IG live, ya udah siang aja. Nanti teman-teman yang ketinggalan kan bisa langsung nonton rekamannya di IG atau di YouTube. Bumi udah, Rashid barusan ya. Jadi sekarang JSMR kita lihat ya. Coba saya mau nanya deh teman-teman nih, di sini 30 orang yang saat ini sedang live. Kalau lihat posisi seperti ini, melihat JSMR, potensinya lebih besar utara atau selatan? Coba teman-teman yang lagi join live siang ini, yang lain kayaknya masih ada di mall nih ya. Nih coba lihatin itunya. Bentar ya, saya lagi baking. Coba lebih besar potensinya. Saya scroll ke bawah ya. Selatan ya. Iya, downtrend. Iya, karena kita lihat dari 2024 Juli, berarti almost a year ago ya. Itu dia tuh turun. Jadi kalau ada rebound paling tuh ke dekat-dekat area Fibo aja tuh. Kemarin rebound, sekarang turun lagi. Nah, kalau lihat potensi kayak gini, supportnya 3550 nih JSMR. Kalau yang belum punya barang ya tunggu aja dulu. Kalau belum punya barang tunggu dulu, karena kan ya kan masih kayak masih mau turun gitu ya. Untuk tadi yang nanya JSMR, potensinya seperti itu ya. Kemudian Indi nih. Indi mana? Itu ada di mana? Astaga. Ya, saya baru habis baking, teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh. Ya. Lagi nyoba brownies. Ini ya pokoknya ini deh. Ya. Habis baking ini masih hangat. Oke. Untuk Indi, ini kan weekly ya. Indi itu ada support terdekat di 1310. Ini selada kasih ini, dia ngelihat chat apa ngelihat ini ya. Saya memang sebelum di saham dulu 22 tahun lalu memang pernah les baking. Jadi kalau market lagi koreksi, saya punya teman, sekedar cerita ya teman-teman ya. Saya punya teman dulu,
kita ketemu di satu pelatihan. Dulu tuh kalau mau belajar saham harus offline. Nah, saya punya temen dulu itu dia belajarnya forex ya. Nah ini kan di sini ada yang namanya staying chill in market roller coaster ya. Selain trading psychology ini untuk kita tetap santuy ya ngelihat pergerakan market, untuk tetap waras gitu ya. Temen saya dulu saya nggak ngerti, dia bilang gini, kita sempat datang ke kantor dia trading, itu cuman dia sewa meja gitu ya, sewa meja sama laptop, terus dia bawa sekantong komik. Saya tanya, lu ngapain bawa komik? Dia bilang gitu, iya sembari harga masuk ke area gua beli, ya sembari gua nunggu harga, ya gua baca-baca komik aja. Oh gitu, iya dia bilang gitu. Itu zaman kita belum ada handphone kayak sekarang ya, belum ada sosial media, belum ada apa-apa, nggak ada ya. Dia bawa kayak gitu bawa komik segepok. Jadi cuman di cubicle dia itu cuman ada laptop, terus ada komik gitu. Nanti kayak orang kerja, selesai itu dia pulang. Nah, saya sekarang sejak market IDX nih teman-teman, kita lihat ya IDX sejak ini nih, sejak begini nih, ini bulan apa nih? Ini bulan September ya kan. Kalau teman-teman mungkin yang suka lihat story Instagram saya, suka ngeliat tuh, nanti saya bikin makanan inilah itulah, pas lagi turun ya biarinin aja. Apalagi pas yang di sini nih, gede-gede gini awal akhir tahun, di situ saya untuk tetap memang ada pekerjaan yang lain, tapi untuk tetap waras, sabar nungguin market kayak gini, salah satunya ini ya. Ini varian yang baru, varian yang kemarin dibikin tuh ada yang bites gitu, terus macam-macam deh bikinnya kayak gitu. Nah itu bikin tetap salah satu hal yang saya lakukan untuk bikin ini staying chill, selain juga ini olahraga gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kayak teman saya, kalau dia pakai komik, kalau saya ya ke dapur. Ya mau diapain kalau marketnya lagi turun begini, kemarin mau diapain gitu. Nah begitu lagi rebound ya kita bisa trading, kita pantau gitu sih sekilas ya, curhatnya saya ya. Balik lagi, tadi Indi udah dibacain ya. Terus UNTR gitu. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau temen-temen 36 orang lagi trading nungguin harga, suka ngapain? Ya Rashid CNMA, saya udah catat nih. Kalau kamu nungguin harga itu suka ngapain? Ngeliatin running trade kah? Atau ngapain nih teman-teman nih? Kalau saya kan ke dapur ya, baking. Coba kalau kamu ngapain? Ngeliatin running trade, kerja. Oh oke. Iya kerja, oke, betul maklum ya. Kalau Rashid kerja, kalau yang lain running trade. Nah, Rohman running trade ya kan, nungguin harga. Kalau saya dulu pernah ngeliatin running trade, malah suka mencet yang enggak. Wah, boleh nih lihat nih, online shopping, nonton drakor, boleh banget, boleh. Nggak buka aplikasi, betul, boleh juga nggak buka aplikasi biar nggak tergoda ya. Ngemil, nggak salah, ngerjain perintah bos, iya, karena lagi kerja ya. Betul, itu bikin kita jadi nggak tergoda untuk yang enggak ya, mestinya belum beli, jadi beli dulu gitu kan, malah nyangkut kayak gitu. Iya, sambil kerja. Ibu Dewi Tuti, iya, nggak buka aplikasi itu yang penting ya, kita yang paling tahu lah ya diri kita sendiri. Itu salah satu trading psychology loh. Kita tahu aktivitas yang bikin kita tuh tetap apa ya,
kan trading itu bukan cuman jual dan beli. Bentar ya teman-teman, kalau ada yang buku ini, trading itu bukan cuman jual dan beli, lagi nunggu juga trading. Di mana halaman berapa ya, bentar, pernah deh kayaknya, nih teman-teman, nih. Trading itu bukan cuman jual, beli, dan hold posisi, tapi juga wait. Jadi ketika kita lagi nunggu peluang nih, di sini nih, lagi nunggu peluang, lagi nunggu kondisi lebih kondusif, menunggu probabilitas berpihak pada kita, menunggu pasar memberi tanda trader untuk masuk, ya boleh dong kayak tadi, drakoran dulu, kalau saya ini dulu gitu ya. Boleh, nggak salah gitu. Nah, jadi teman-teman udah punya nih, udah tahu ada yang kerja, ada yang ngemil, sah-sah aja gitu ya. Nah, sekedar sharing aja sih ya. Kita lihat sekarang UT tambahan. Nah, UT ini ada di area support yang apa ya, ngeri-ngeri sedep nih, di area 21.150. Area ini tuh area support dia dari sejak tahun 2021 loh teman-teman ya. Jadi UT ini kemarin itu mencoba untuk keluar dari area downtrendnya, coba gitu ya, keluar sampai ke 28, tapi terkoreksi lagi sampai sekarang ke 20 ribuan gitu. Nah, kalau dia bisa rebound, ini weekly ya teman-teman, kalau dia bisa rebound potensinya menguji 22.875. Tapi kalau enggak, kalau dia ditutup di bawah 20.875, potensinya dia tes lagi 18 ribuan gitu. Ini UT ya. Terus CNMA ya tadi, CNMA apa ini, Nusantara ya. Gimana dong kayak gini teman-teman? Coba deh teman-teman yang jawab nih, kalau grafiknya kayak gini potensinya ke atas apa ke bawah? Yuk kita main tebak-tebakan aja nih ya. CNMA ini nggak pakai analisa apa-apa, cuman pakai analisa mata aja gitu ya. Menurut kamu nih, kalau grafiknya kayak gini, potensinya ke atas apa ke bawah? Lebih besar ke atas apa ke bawah? Ciani bilangnya ke bawah, 1 ke bawah. Yang lain coba. Saya ukur ya teman-teman ya. Jadi kalau lihat ini pakai ini aja, pakai apa? Aduh. Pakai feeling deh, pakai lihat. Aduh, mata. Mana itu 3618? Bentar ya. 3 titik Kumon Band 618. Tuh. Ya. Jadi ngelihat kayak gini, mana ini? Bentar ya. Ya tuh, CNMA ada potensi dia kalau ngeliatin ini ya, supportnya 122, resistennya 157 gitu ya. Itu untuk CNMA. Terus tadi ada yang nanya TAPG. TAPG ini all time high-nya 1025 ya. Sekarang di 930, maka area 1025 itu yang menjadi area support, resistennya si TAPG lagi ya. Waspada nih, karena ini kan udah 2 kali ya dekat-dekat area ini. Jadi kalau nggak bisa ditutup di atas 1025, potensinya ya dia bergerak di kisaran ini gitu ya. Smil
SMIL resisten ada di 312, resisten terdekat, support di 230 ya, itu untuk SMIL. Terus PEC wow, kayak masih mau melaju nih PEC. Nah itu PEC. PEC resisten 3760, 4370, support 2600 ya. TAPG udah, TPIA. TPIA ya, tadi ada yang tanya. TPIA teman-teman lihat ya, ini adalah area all time high-nya di kisaran level Fibonacci 10.675. Saat ini di 9575. Jadi kalau lihat kayak gini ada potensi ya, saya nggak bilang double top, belum, tapi ini ada potensi. Jadi kalau lihat kayak gini potensinya ada potensi dia bergerak di kisaran segini gitu ya. Saat ini kan dia tertahan di 9.300. Jadi di jangka waktu dekat ya, area pergerakannya sini 93 10.675 gitu ya untuk TPIA. Oke. Sore Daniel. Di ini baca gimana? Di nikah di underscore NIKH seger. Gimana nih ya, ini kan kayak gini ya teman-teman, dia pernah seperti ini, sekarang begini lagi. Potensinya sih dia masih potensinya masih turun ke bawah tuh ya. Jadi kalau lihat potensi kayak gini, area saya ukur dulu. Nah ini areanya, jadi area supportnya di 340 294, resisten terdekat di kisaran 384, itu untuk seger ya. Tadi ada yang nanya DKFT ya, belum dijawabin tadi yang nanya DKFT. Nah ini DKFT begini, DKFT resisten 440 505, support di 352, masih uptrend potensinya seperti itu ya. Kemudian BBRI ya, tadi ada yang tanya BBRI, udah dicatat tapi belum diliatin chartnya. BBRI, nah ini weekly ya, kalau lihat kayak gini dia kan kemarin udah rebound, nah pas di area support, di area Fibonacci 4370, kena juga downtrend line dan mundur cantik ya. Support pertama 4080, kemudian di 3660. Sekalian saya liatin temennya BMRI karena ada temen yang punya juga. Nah BMRI juga sama tuh ya, kena level Fibonacci, kena Fibo channel, dan dia turun. Nah kalau lihat kayak gini masih ada potensi support terdekatnya di sini 49-an, kemudian 45 gitu sih ya. BBRI udah. Raja, tadi ada yang tanya Raja, siapa ya tadi ke lelep chatnya. Raja gini, Raja resisten 2860, support 2470 ya. Kayak gini ya, Raja naik 1 2 3, ini sama naik 1, jadi kayak lagi ambil napas gitu ya. Ini by the way ini chart weekly, jadi teman-teman viewnya view weekly. Terus ada yang tanya BBKP.
Bang Bukopin gimana ya? Gini teman-teman, jadi kayak arahnya masih arah turun sih untuk BBKP. Nah itu tangga-tangganya tuh ya, 60, 56, 50 BBKP. Tahun kapan nih ya, sempet saya itu juga dengan BBKP cut loss maksudnya. Habis lihat coach minggu depan live di TikTok. Iya bener, minggu depan di TikTok. Soalnya hari ini kan siang, terus juga baru ngumuminnya siang. Jadi kalau saya pindah ke TikTok ntar pada banyak yang miss. Jadi di IG dulu, minggu depan baru di TikTok ya. Terus saya scroll dulu. Meti PTBA tadi udah ya, tinggal saya liatin Mayora nih sebenarnya ya, barang-barangnya tuh banyak yang enak-enak loh, laku kayak Le Mineral, terus kayak Polagena, terus kemarin lagi makan Wavelo, enak loh itu ya. Jadi kita lihat sahamnya. Oh ya beginilah ya, dia lagi bergerak di rentang 2080-2300. Minggu kemarin itu sempat terkoreksi ya. Jadi kalau nggak bisa bertahan di 2080, potensi ke 1805 gitu sih ya. Itu untuk Mayora. Terus Laki tanya Asri Alam Sutra. Kalau jangka panjang kan Alam Sutra begini ya teman-teman, tuh jangka panjangnya kan turun nih ya kan. Duh, nggak bisa ngangkat. Jangka pendek jadi pergerakannya seperti ini. Ben, tolong dong ada paket Ben. $126 supportnya. Berikutnya di kisaran 97. Ya ampun. Gitu. Ya ini untuk Asri. Jadi mana lagi yang tanya ya? Rizky, AADI. Gimana nih AADI kalau kayak gini? Ya. Kayaknya sih masih ada potensi melemah ya ke 6775 supportnya. Kemudian 6475. Berikutnya 6075. Ada paket, tolong ambilin dong. Iya. Itu untuk AADI. Bentar ya. Gimana nih lagi IG live? Ada yang WhatsApp. Aduh. Laki tanya BBNI. BBNI kayak gini kenceng kali. Paket BBNI itu 4260 level pentingnya ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 4260, ada potensi 4480 nih kan. 4260 bertahan, 4480. Tapi 4480 nya nggak bisa naik, kembali lagi tes 4260. Tapi kalau lihat kayak gini, kayaknya minggu depan potensi pergerakannya di sini 4480, 4260. Kecuali ditutup di bawah 4260 ya dia ke sini ke 3940. Begitu Laki. Ya udah semua nih dibacain. Tuh. Tadi ada yang tanya BRMS. Ingat saya. BRMS jadi dia sedang mencoba break
out dari downtrend lainnya. Dia kan kemarin dari sejak November 2024, lama ya banget ya, dia turun di bawah sini sideways, dia mencoba breakout dari 380. Nah sekarang pergerakannya itu di antara 380 sama 430. 430 ini adalah resisten kuatnya dari sejak Desember 2024 ya. Nah kalau bisa ditutup di atas 430 barulah kita bicara 478. Tapi kalau nggak bisa ya udah, berarti gerakannya di sini 430 380 gitu sih. Tadi ada yang tanya siapa ya, lupa. Ada yang tanya wifi. Begini bentukannya, dia sama nih kayak BRMS. Kalau BRMS tadi dia kan coba breakout gitu ya, mencoba breakout, tapi masih BRMS tadi ke posisinya udah keluar di atas sini. Kalau udah dibayar, kalau wifi kayak gini, nah begini kalau ditutup di bawah ini kan kelihatannya minggu ini tekanan jualnya cukup banyak ya, sebab di minggu ini sempat dia menyentuh 2220 tapi banyak yang jual jadi tutupnya di 2040. Nah supportnya ada di sini di kisaran 1990. Jadi kalau ditutup di bawah 1990 potensinya ya dia ke sini 1670 gitu ya. Karya KRYA karya, sorry ya yang tadi kelelep nggak kebaca semuanya. Karya gini ya, jadi pertama gini terus turun terus kayak, jadi kalau lihat kayak gini saya ukur dulu ya. Oke, jadi karya itu 113 supportnya, berikutnya di 98. Ini untuk karya. Sama nih minggu ini kelihatan banyak tekanan jual juga di karya gitu. Udah semua. Selada tanya BBCA. BBNI tadi udah ya. Tadi yang tanya siapa nih? Laki. BBNI tadi udah. Kita lihat BBCA. Kemarin kan BBCA rebound udah cukup ini ya, seingat saya kan lagi nih kan dari 7.300 ke 9.700 dep sampai sini di resisten Fibonacci ya, double ya 9625 97. Sekarang dia turun. Nah kalau lihat kayak gini BBCA, saya tanya teman-teman deh, menurut teman-teman nih BBCA minggu depan potensinya lebih besar ke utara apa ke selatan menurut teman-teman? Menurut teman-teman potensinya lebih besar utara apa selatan nih BBCA? Turun, ini naik. Nih ada yang bilang utara, ada yang bilang selatan. Ya itu makanya jadi market, ada yang beli juga ada yang jual kan. Kalau ada yang jual harus ada yang beli. Nah jadi kalau lihat potensinya kayak gini nggak salah, nggak ada yang bilang salah ya. Jadi bisa aja time frame-nya kan berbeda. Kalau saya pakai time frame weekly ngelihat seperti ini, potensinya masih ada potensi ke tes ke 8675. Sekalipun dia rebound, maka resisten terdekatnya di kisaran 9275 gitu. Iya, BBCA kata Fit post crossing selatan, tapi BCA perkasa, siapa tahu naik. Sebenarnya betul, buktinya kan dia turun segini dalam, dia reboundnya juga udah 60% nih daripada level bawahnya, emang gitu.
Jadi ya king ini memang nggak kaleng-kaleng gitu. Nah tapi kan tergantung time frame teman-teman. Jadi kalau teman-teman time frame-nya pendek ya bisa aja tektok-tektok. Tapi kalau yang time frame-nya weekly, yang jangka waktu panjang, mungkin ya mau nunggu dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Di preferensinya disesuaikan aja masing-masing ya. Ada yang tanya das. Oke, das ini. Oke, kalau lihat seperti ini udah bikin lower high lower low ya teman-teman. Lihat seperti ini das kayaknya ada potensi tes support 3700 ya, resisten 4540 gitu sih untuk das. Kalau Mayora tadi udah dibacain Bu, jadi nanti tinggal ngikutin rekamannya aja gitu ya. Udah nih, kayaknya udah semua dibacain teman-teman. SMDR udah belum ya? Tadi ada yang David tuh sama. Berarti kalau kayak gini SMDR potensinya ada tes 252 tuh teman-teman ya. Jadi ini kan tren jangka panjangnya itu turun. Kalaupun ada kenaikan sifatnya sementara. Kenaikannya sampai mana ya, dekat-dekat area Fibonacci gitu ya. Oke teman-teman, nih semuanya udah dibacain. Nggak ada pertanyaan lagi, jadi IG live sampai sini dulu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan susulan bisa tanya saya di Instagram atau Instagram, di Telegram gitu ya. Gitu. Jadi bisa tanya di situ. Terus ya itu aja ya. Kita ketemu lagi di live minggu depan. Bisa ada di Instagram, bisa juga ada di TikTok. TikToknya Linda Livibo Princess sama Anja ya. Itu dulu teman-teman untuk hari ini. Saya mau balik lagi ngelanjutin yang ini. Dadah semuanya, sampai ketemu minggu depan. Bye. Udah tadi.